seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kembali kita tergabung dalam peserta online di pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tinggalkan setiap kesibukan kita. Kita mau bawa persembahan terbaik kita untuk Tuhan pada saat malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, Yesus, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah, untuk hidup yang berharga yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Pada saat malam hari ini setiap kami yang datang kepadamu Tuhan, kami rindu mengalami persekutuan yang indah bersama Engkau Bapa. Kami undang Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami yang saat ini kami sedang datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu, kami terus konsisten untuk membangun penyembahan-penyembahan kepadamu. Kami rindu menjadi penyembah sejati ya Tuhan. Biar hidup kami selalu menyenangkan-Mu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab saat indah adalah saat di mana kami sedang berhadapan dengan Kau Bapa, di mana kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saat indah.
malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Bapa yang baik, sungguh kami percaya kami ini milik-Mu Tuhan. Selamanya kami milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di pihak kami dalam kondisi apapun hidup kami Bapa. Kami mau menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Bapa, kami rindu Tuhan berfirman kepada kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada setiap kami. Urapi dari tempat yang maha tinggi. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di tanggal 16 Juni 2020. Kita bersama-sama berada dalam satu tema di minggu-minggu ini dengan tema kita Keagungan Kristus. Minggu yang lalu kita belajar keagungan perintahnya, dan minggu yang ke depan tanggal 21 kita akan belajar keagungan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di tengah-tengah keadaan ini antara perintah dan kesempatan, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita menikmati hidup. Sebab hidup bukan hanya sekedar hidup tidak berarti, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar menikmati hidup di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, mendasari firman hari ini dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Semuanya kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, satu hal yang Allah rindukan di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah bagaimana kita menikmati hidup yang Tuhan berikan. Hidup yang Allah sudah tebus kita, hidup yang Allah sudah sediakan, di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa menikmati Tuhan, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan kegenapan firman Tuhan yang dikatakan sebelum Yesus lahir, yang menyebutkan dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Siapa kita? Orang yang menikmati Tuhan, orang yang menikmati keimmanuelan Tuhan di dalam hidup kita, Dia yang akan mengatakannya. Dan itulah maka Tuhan katakan supaya sukacitaku itu menjadi penuh. Satu kontradiktif yang Allah berikan kepada kita tentang bagaimana tujuan iblis dengan tujuan Tuhan datang. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Sementara aku datang, Yesus datang, firman Tuhan menyebutkan supaya mereka memiliki hidup dan hidupnya di dalam segala kelimpahan. Ada banyak orang yang sampai ketika mendengar seperti ini, maka ada istilah begini, muda kaya, tua bahagia, mati masuk surga. Semua punya keinginan, tapi kan itu hanya satu, kadang-kadang itu hanya satu ungkapan, tapi membutuhkan proses. Prosesnya apa? Proses bagaimana kita menikmati hidup ini, menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kata firman Tuhan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Penuh sukacita. Apakah penuh karena mungkin sukacita ada banyak makanan, banyak hal yang kita punya supaya kita sukacita? Tapi Yesus bilang begini, makananku bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah Yesus tidak membutuhkan makanan? Membutuhkan juga. Makanya dia menjadikan 5 roti, 2 ikan cukup untuk memberi makan. Kenapa? Karena makan itu penting, tetapi bukan tujuan bahwa itu sumber sukacita kita. Apakah materi yang kita kejar memberikan sukacita? Yesus bilang begini, serigala ada lubangnya,
Burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Semua itu penting, tetapi itu bukan menjadi tujuan. Sebab apa yang kadang-kadang itu menjadi tujuan untuk menggambarkan sukacita, menggambarkan menikmati hidup, belum tentu itu bisa menikmati hidup. Pengakuan, apakah itu juga membuat sukacita? Ketika Yesus katakan oleh iblis dicobai bahwa engkau harus menurunkan, jatuhkan engkau. Tapi ketika, karena apa? Karena nanti kalau engkau anak Allah, maka malaikat Tuhan akan menantang engkau. Yesus tidak membutuhkan pengakuan yang seperti itu. Apakah pengakuan itu membuat sukacita? Kadang-kadang itu justru membebani kehidupan kita. Saudara perhatikan, bahkan ketika Yesus ditawari, apa yang kamu lihat itu akan menjadi milikmu kalau engkau sujud kepadaku. Seolah-olah kenikmatan hidup itu, menikmati dan kepuasan hidup adalah ketika kita memiliki segala-galanya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Tuhan ketika memberikan satu perumpamaan. Orang kaya yang punya segala-galanya, lumbungnya sudah begitu banyak dan diperbaharui lagi, dan dia bilang, tenanglah hei jiwaku, banyak makanan. Tapi kata Tuhan, hai engkau orang yang celaka, kalau malam hari ini juga nyawamu diambil. Saudara perhatikan di sini. Kenapa bisa demikian? Apa yang sedang kadang kita ungkapkan, kita rencanakan itu, kita tidak bisa menikmati hidup ini. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menghambat kita tidak bisa menikmati hidup. Gengsi tidak bisa membuat kita menikmati hidup. Kenapa? Seberapa kita mengejar kepuasan di dalam hidup ini, seberapa kita mengejar kebanggaan di dalam hidup ini, tidak akan pernah puas. Sebagaimana anak-anak dulu kecil baru belajar bergerak, orang tua sudah senang belajar bisa bicara, senang belajar menghitung sampai 3 udah dikatakan pinter. Tapi kalau umur 10 tahun baru bisa menghitung sampai 3 pasti dikatakan bodoh. Terus naik kelas, terus bisa belajar pinter. Tapi apakah selesai waktu belajar? Tidak. Tahun ajaran boleh berakhir, tapi waktu belajar tidak akan pernah berakhir. Apa yang membuat kita tidak bisa menikmati kenikmatan dalam hidup ini? Menikmati hidup. Saudara perhatikan. Yang pertama adalah ketika orang itu dikuasai oleh kekhawatiran. Ketika orang khawatir, dia sedang menempatkan masa depan ke masa sekarang. Ketakutan itu ditempatkan, padahal itu belum tentu terjadi di dalam hidup kita. Trauma masa lalu, banyak orang terus dikejar-kejar oleh masa lalu, yang membuat dia tidak bisa menikmati hari ini yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi rasa takut, dikejar-kejar ketakutan, sehingga orang kemudian terus mencari perlindungan. Ada yang berlindung dengan kekayaannya, ada yang berlindung dengan kepandaian, ada yang berlindung dengan kekuasaannya, ada yang berlindung dengan kekuatan yang ada di sekelilingnya. Aman, kenapa? Karena ada penjagaan. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau orang mengandalkan kepada kehidupan di dunia ini, tidak ada satupun yang mampu memberikan kedamaian. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa orang itu akan bisa menikmati hidupnya. Saudara, apalagi dendam. Orang yang memiliki dendam tidak akan pernah bisa menikmati. Orang yang kecewa nggak akan pernah bisa menikmati hidup ini. Orang yang iri hati nggak akan pernah bisa menikmati hidup ini. Orang yang selalu ada di dalam tekanan nggak akan pernah bisa menikmati hidup ini. Bahkan orang yang selalu dihantui oleh ketakutan, saudara nggak akan pernah bisa menikmati hidup ini. Nah, untuk itulah bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hidup ini. Dan yang kedua itu, yang pertama, apa sih yang disebut dengan hidup penuh kenikmatan itu? Apakah dari sisi materi ketika dikatakan Yesus memberi contoh? Bukan itu. Apakah hidup yang penuh dengan kenikmatan? Saudara kalau baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, apa sih hidup yang penuh dengan kenikmatan? Yang pertama, Yohanes 15 ayat yang kedua, hidup yang berbuah. Perhatikan firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak buahnya. Yang pertama, hidup yang penuh dengan kenikmatan atau hidup yang penuh dengan kenikmatan itu adalah sebenarnya hidup yang berbuah. Hidup yang bermakna, hidup yang memberi makna. Ketika Yesus berjalan dan melihat pohon ara yang sangat subur daunnya, orang katakan, waduh enak banget, seduh banget berteduh di situ.
Tapi ketika Yesus datang dan dia mau mencari buahnya, ternyata di pohon yang rimbun, yang hebat itu tidak ada buahnya. Tuhan kutuk dan besok itu menjadi kering. Walaupun ada suatu kali ketika kemudian mau ditebang dalam satu pohon, jangan, beri kesempatan lagi. Supaya apa? Supaya berbuah. Ada kesempatan kedua. Jadi saudara perhatikan, hidup yang penuh dengan kenikmatan adalah ketika hidup kita menjadi pribadi yang bermakna, hidup yang berbuah, hidup yang memberi arti kepada lingkungan yang ada di sekelilingnya, hidup yang kata firman Tuhan adalah hidup yang memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, hidup yang kata firman Tuhan adalah hidup yang menghasilkan buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena tidak ada hukum yang akan membantah hal ini, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menghasilkan buah Roh Kudus adalah orang yang bisa dinikmati hidupnya, yang Rasul Paulus menyebutnya hidup yang menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Apakah dengan hal-hal yang kelihatan? Tidak itu saja. Sebab yang kelihatan itu seringkali hanya berupa topeng saja. Tetapi yang kelihatan, yang berasal dari dalam hati kita, yang diperbaharui, itulah satu kehidupan yang bermakna. Memang apa yang ada di dalam hati, iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan yang bisa dinikmati orang. Tetapi bukan seolah-olah yang kelihatan bahwa itu menjamin. Tapi konsistensi di dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan, pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Saya sering menyampaikan di dalam buku Kristen Pinggiran bahwa kekristenan itu apa sih? Yang pertama, Kristen itu adalah kepastian hidup dan keyakinan hidup. Yang kedua, Kristen itu adalah perubahan hidup. Yang ketiga, Kristen itu adalah pengalaman hidup. Dan yang keempat, Kristen itu adalah buah hidup. Jadi perhatikan, sebenarnya hidup yang penuh dengan kenikmatan itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Coba renungkan malam hari ini. Apakah hidup kita sudah bisa menghasilkan buah? Apa sih buah itu? Apa yang orang lain dengar tentang kita? Apa yang orang lain lihat dari kita? Dan apa yang orang lain rasakan ketika kita berada di tengah-tengah mereka? Apakah orang senang dengan kita? Atau orang senep dengan kita? Apakah orang menyukai kita atau orang menghindar ketika bertemu dengan kita? Coba renungkan malam hari ini. Inilah tanda orang yang menikmati hidup. Yang kedua, orang yang menikmati hidup, kalau baca dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Yang kedua, hidup yang disucikan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firmanlah yang menyucikan kita. Saya seringkali menyanyikan lagu dalam khotbah tentang satu pujian yang benar-benar menyentuh. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Perhatikan, firman yang bisa mengubah. Bahkan jauh sebelum Kristus dilahirkan, firman Tuhan menyebutkan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih. Dan di dalam Mazmur yang sama, firman Tuhan mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu." Firman Tuhanlah yang akan mengatur, yang akan menegur. Cuma sayang kalau orang dengar firman, banyak orang yang tersinggung. Dipikir bahwa ketika menyampaikan firman itu, waduh ini sudah di skenario ini sudah dipersiapkan, ini pasti sudah disiapkan untuk menegur. Padahal memang fungsi firman itu adalah untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Ya wajar kalau kita tersinggung, berarti itu masih normal. Masih benar hatinya, masih ada keterasa. Sebab hati itu digambarkan seperti gear rantai yang bersembunyi dengan rantainya. Sudah perhatikan, begitu bergerak terasa sakit, bergerak terasa sakit. Kalau rantainya sudah berjalan terus, tapi gearnya atau malah gearnya sudah muter terus, tetapi rantainya tidak berjalan, itu kan namanya sudah dol, sudah tidak bisa diubahkan lagi. Demikian juga, maka kalau kita belajar ada hati yang keras atau istilahnya keras kepala,
kepala batu, yang lebih parah lagi mungkin kepala angin yang sudah tidak bisa ditegur lagi. Saudara, orang yang menikmati hidup adalah orang yang mau ditegur, mau disucikan oleh firman Tuhan. Makanya ada lagu pujian yang lama itu yang benar-benar berani menantang kepada Tuhan untuk menyucikan hidupnya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Yesus, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saya perhatikan, selidiki. Padahal kalau Tuhan yang menyelidiki itu pasti gak nyaman. Tapi ini baru diselidiki, ditegur oleh orang saja, diingatkan saja, tersinggungnya minta ampun. Sehingga ada istilah orang kena penyakit MUTUNG, mutungan. Yang ketiga, orang yang hidup yang penuh dengan kenikmatan itu, kalau kita baca ayat yang keempatnya, Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, berapa banyak orang yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan? Banyak orang tidak mau mengalami proses. Orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Orang yang benar-benar menikmati keagungan perintah Kristus, firman Kristus. Orang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia mau tinggal di dalam Tuhan. Orang yang demikian tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada was-was di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau Tuhan di dalam dia, kalau saudara baca dalam ayat yang ketujuhnya, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya. Jadi yang ketiga, orang-orang yang menikmati hidup atau hidup yang penuh kenikmatan adalah orang yang mau tinggal di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kalau tinggal di dalam Tuhan itu selalu hidupnya enak saja? Tidak juga. Ayub itu orang yang kudus, orang yang tulus, dia tinggal di dalam Tuhan. Tetapi dia juga mengalami proses itu. Saya perhatikan. Dan Tuhan katakan seringkali bahwa banyak orang bukan pada awalnya sebenarnya, tapi pada akhirnya. Kenapa? Sekarang mungkin baik, hebat, luar biasa. Tapi begitu diproses sedikit, ternyata bangunannya tidak berada, pondasinya bukan berada di batu karang yang teguh, tetapi berada di pondasinya di atas pasir, di atas kenikmatan, mencari wah saja. Makanya saya sering pernah menulis, kalau kita hidup hanya mencari wah saja, maka suatu kali kita akan mendengar orang berkata, wah kasihan ya, gitu kan? Kenapa? Karena mencari kata wah kayak gitu toh, jadi nggak bisa menikmati. Maka kita nggak perlulah, kalau kita mau terkenal, nggak perlu memperkenalkan diri dengan ucapan mengaku kemana-mana. Cukup buktikan dengan perbuatan, akhirnya orang akan mengenal perbuatan baik hidup kita dari perbuatannya. Kalau kita mau ditinggikan, kata Tuhan, tidak perlu kita meninggikan diri. Barang siapa meninggikan diri justru akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri justru akan ditinggikan. Kalau kita ingin yang hebat, nggak perlu kita merasa hebat dan sok hebat. Bahkan Tuhan katakan, kalau engkau ingin menjadi besar, maka engkau harus menjadi yang kecil. Bahkan kalau engkau menjadi seorang pemimpin, justru engkau harus menjadi seorang pelayan. Saudara perhatikan, inilah konsep terbalik. Bahkan kalau kita ingin diberkati saja, bukan hanya medit pelit, tapi kata Tuhan, justru firman Tuhan, barang siapa ingin diberkati justru harus memberi. Kata firman Tuhan, lebih berkat memberi daripada menerima. Seketika kita memberi, maka akan diberi dengan ukuran yang diboncangkan dan dipadatkan sampai melimpah keluar. Lalu kemudian kita menikmati buah yang luar biasa itu. Nah, hari-hari ini kita mau belajar, apakah kita sudah disucikan oleh firman Tuhan?
Bagaimana kita meresponi firman, bagaimana kita menikmati firman. Gereja kita, firman terus dilakukan dengan berkesinambungan, dengan topik-topik yang jelas, pengajaran. Setiap ada pokok-pokok pengajarannya, tema-tema bulanannya. Saudara perhatikan, kalau kita mengikuti, bukan hanya itu, ada outline-nya saya juga yang sama seperti yang dikhotbahkan, yang bisa dipelajari. Cuma masalahnya seringkali bukan kepada firman-Nya, bukan kepada yang menyampaikan firman-Nya, tetapi tergantung kepada tanah seperti apa yang ditaburi oleh benih firman itu. Apakah dia tanah yang di pinggir jalan, firman ditaburkan jatuh lalu kemudian diambil oleh burung, lalu kemudian tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh ilalang, atau tanah yang subur yang kemudian menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Yang ketiga, hidup yang penuh kenikmatan adalah hidup di dalam Tuhan. Apakah kita sudah dihidup dalam Tuhan hari ini? Mari kita coba belajar merenungkan. Orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang siap diproses supaya kita menjadi sukses. Orang yang di dalam Tuhan siap untuk dididik supaya kita menjadi pintar. Orang yang di dalam Tuhan siap untuk diajar supaya kita menjadi bisa. Orang yang di dalam Tuhan siap untuk ditegur, siap untuk dibersihkan supaya buahnya menjadi lebih banyak lagi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu pertanyaannya, mengapa sih kita harus menikmati hidup? Kita tidak tahu hidup kita itu sampai kapan. Ada yang menyebutkan hidup seperti uap. Jadi kalau kita sehari ini cemberut, lalu sorenya mati, kan kita rugi. Belum sempat ketawa, sudah mati dulu. Saudara, berapa banyak orang yang kecewa itu gak bisa menikmati. Yang sakit hati itu gak bisa menikmati. Yang dendam itu gak bisa menikmati. Yang khawatir dan takut itu gak bisa menikmati. Yang iri hati gak bisa menikmati. Yang panas hati gak bisa menikmati. Yang terus tidak pernah puas, tidak pernah bisa bersyukur juga gak bisa menikmati. Nah, bagaimana kita dikatakan, lalu kenapa kita harus menikmati hidup ini? Saudara perhatikan, yang pertama, kalau kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28, kenapa kita harus menikmati hidup? Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara perhatikan, kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya apa? Kita kan sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita berhak untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Dan orang yang mengambil ya Aba, ya Bapa, dia anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris bukan karena kita hebat, karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan. Jadi yang pertama, mengapa harus menikmati hidup? Karena hidup kita ini sebenarnya karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Perhatikan, kita hidup, kita bergerak, kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita nggak akan ada seperti ini. Samuel pernah mendirikan sebuah batu dan mengatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Kenapa? Karena dia tahu perjalanan hidup bangsa itu sampai hari ini. Nah, orang yang setiap hari berani berkata Ebenezer adalah orang yang benar-benar menyatakan bahwa hidup saya ini ada di dalam anugerah Tuhan. Saudara perhatikan, apakah kita menyadari bahwa hidup ini karena anugerah? Kita bisa berkedip karena anugerah, kita bisa ini karena anugerah. Bahkan saya bisa berkhotbah hari ini, bisa mempersiapkan materi ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau dibikin sakit kepala, tidak akan pernah bisa mempersiapkan ini. Tapi Tuhan berikan kesehatan sehingga bisa menikmatinya, bisa mempersiapkannya. Nah, saudara perhatikan, oke deh kalau saat ini kemudian menulis bisa, tapi pada saat menyampaikan sakit gigi saja, gak akan pernah bisa menyampaikannya. Maka kalau hari ini kita ada menikmati ibadah malam hari ini, saudara perhatikan, ini semua karena anugerah Tuhan. Maka ini yang harus kita syukuri di hadapan Allah. Kita belajar menikmati, oh Tuhan,
Puji Tuhan, saya sudah ada sampai malam hari ini. Saya masuk ke dalam tidur malam hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian besok bangun dengan tubuh yang segar, bilang di hadapan Allah, terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Kau beri. Itu namanya orang yang hidup dalam anugerah. Itu yang namanya yang bisa menikmati hidup dari anugerah kepada anugerah. Yang kedua, mengapa kita harus menikmati hidup? Galatia 2 ayat 20a. Galatia 2 ayat 20a berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, senang gak sih kita yang menjadi bait Allah? Kristus hidup di dalam aku, berarti seluruh kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Nah, orang yang kedua ini, yang kedua, karena hidup kita ini milik Kristus. Kenapa kita harus menikmati? Karena hidup kita milik Kristus. Orang yang sadar bahwa hidupnya milik Kristus tidak akan pernah minder, gak akan pernah takut, gak akan karena khawatir. Justru dia akan berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Berbalikan, kita akan menikmati tiap langkah hidup kita seperti itu. Kita akan terus menikmati bahwa Tuhan benar-benar memegang hidup kita. Bangun tidur, kita akan berkata, Yesus baik, baik buat saya. Saudara perhatikan, ini yang orang yang menikmati hidup. Jangan begitu kita bangun tidur menikmati ada tetangga langsung melengos. Kenapa? Ngiri, kecewa, rugi. Tetangganya aja ketawa, hai blab gitu, hai bos gitu, kitanya cemberut, rugi. Itu yang sering kali kan terjadi. Apalagi kita hidup bertetangga, masih muda-muda, dalam satu komplek perumahan, persaingannya tinggi, kita menganggap bahwa itu adalah kompetitor, bukan mitra. Sehingga kemudian satu beli ini kita nggak enak, satu beli ini kita nggak enak. Sudah kita menjadi orang yang berpanas-panasan, susah. Mari kita belajar, hidup kita milik Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kata Tuhan, karena Paulus pernah mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Buktinya apa? Ada buah yang kelihatan, yang bisa dilihat, bisa dibaca. Yang ketiga, mengapa kita harus menikmati hidup? Kita baca Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa mengatakan jika kita tidak menjadi lemah? Karena banyak orang yang awalnya baik ditutupnya dengan tidak baik. Ada banyak orang yang awalnya hebat ditutupnya dengan kemunduran. Dulu rajin sekolah minggunya luar biasa, terus remajanya hebat, pemudanya hebat, mulai dewasa muda hebat. Begitu sudah tua tidak pernah kelihatan lagi. Begitu mati dalam kondisi seperti itu, orang akan bilang sayang loh, padahal dia guru sekolah minggu, padahal dia aktif pelayanan, tapi grafik hidupnya turun. Apakah dia menikmati? Dia menutup dengan tidak baik. Bukan husnul khotimah, baik dengan akhirnya, tapi dia justru menutup dengan yang tidak baik. Padahal yang terakhirlah yang kadang-kadang dinilai orang pada saat kita mengalami kematian. Sayang ya, paling bilang gitu. Sudah perhatikan. Kata firman Tuhan yang ketiga ini adalah, karena hidup adalah kesempatan untuk mencari keselamatan dan pahala. Jadi jangan hanya sekedar nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya hidup ini kesempatan untuk mencari pahala, mencari keselamatan. Selama hidup inilah. Makanya kita umat Tuhan, orang Kristen kan tidak perlu mendoakan orang yang mati. Kenapa? Yang mati ya sudah menikmati hasil dari buah. Sebab semua pekerjaannya akan menyertai dia. Ya wes gitu, sudah. Yang mati dia menikmati. Yang hidup yang harus didoakan. Selagi masih hidup itu adalah kesempatan. Kalau sampai hari ini kita belum ada kesempatan, ayo kita kesempatan.
Apa yang kita bisa berikan? Pak, saya nggak punya apa-apa. Kita bisa memberikan hati dulu kepada Allah. Memberikan hidup dulu kepada Tuhan. Jangan sampai menyesal ketika sudah tidak bisa apa-apa baru bilang, Tuhan, tolong dong, nanti kalau aku sembuh baru akan ini. Iya, kalau sembuh. Saudara perhatikan, banyak orang berjanji begitu disembuhkan, lupa lagi. Begitu diberkati, lupa lagi. Pak, tolong doakan, nanti kalau dapat ini akan begini. Begitu betul? Enggak, Pak, tolong doakan terus begitu. Kenapa enggak ibadah? Sibuk, kenapa enggak ibadah? Mau nikah, setelah nikah enggak ibadah lagi. Kenapa? Mulai punya anak, enggak ibadah lagi. Repot anaknya. Besok kalau anaknya udah gede, begitu udah gede, kenapa enggak ibadah? Pak, repot, anak saya butuh biaya. Nanti kalau anak sudah nikah, kalau udah nikah, Pak, nanti repotnya punya cucu lagi. Lama terus, lama-lama terlambat sudah kau datang padaku, kata Tuhan. Mari kita mau belajar. Yang ketiga ini, mengapa kita harus menikmati hidup? Karena hidup kita adalah kesempatan untuk mencari keselamatan. Tidak ada kesempatan ketika orang sudah ada di dalam kubur. Kematian itu hanya ada dua tempat saja. Sorga dan neraka. Pintunya apa? Mati. Mati itu adalah pintu masuk ke dalam kehidupan kekal yang dua itu. Apakah kita akan masuk sorga atau masuk neraka? Kalau masuk neraka, apakah hanya sekedar masuk saja? Yang penting aku masuk? Tidak. Sebab ada pahala yang akan diberikan di tahta pengadilan Kristus waktu kita rapture nanti. Kita akan dihadapkan. Tuhan akan bilang, ini loh pahalamu, ini loh tempatmu, ini loh kedudukanmu. Tuhan, kok saya kan udah begini. Kata Tuhan, sorry ya, aku tidak kenal engkau bagi yang tertolak. Mari kita mau belajar. Hari ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita belajar untuk menikmati hidup. Dan orang yang menikmati hiduplah orang yang siap untuk melakukan satu kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Paulus melakukannya meskipun secara manusia mungkin dia menderita, tetapi dia boleh menikmati dan dia bisa bersyukur, bisa bersukacita, bahkan mengajak orang lain bersukacita dan bergembira. Mari kita belajar bagi hari-hari ini yang mungkin cemberut terus, yang mungkin merengut terus, yang mungkin tidak sukacita terus, marah-marah terus saja tidak bisa bersyukur. Malam hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita angkat pujian. Ku bersyukur Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Rapnya saja. Haleluya Tuhan. Syukur. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa. Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu, dengan semua jemaat-Mu, menaikkan syukur kepadamu, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang boleh menikmati hidup Tuhan. Orang yang menikmati hidup adalah orang yang berbuah hidupnya. Orang yang menikmati hidup adalah orang yang mau disucikan oleh firman Tuhan. Orang yang menikmati hidup adalah orang yang selalu hidup tinggal di dalam Tuhan. Karena kami sadar untuk apa kami menikmati hidup. Karena hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup kami milik Yesus. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kami menikmati keselamatan. Dan untuk kami menikmati pahala yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur, Bapa. Ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu
terpujilah namamu Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memujimu Yesus, kami tinggikan Engkau ya Allahku. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi dengan iman, inilah ungkapan kami Tuhan. Ya Yesus, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Inilah ungkapan hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami rindu setiap kami menikmati hidup, bukan hanya sekedar hidup Tuhan, tapi menikmati hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan yang Allah janjikan. Kami menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Kami menikmati apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Kami mau menikmati prosesnya Tuhan untuk juga suksesnya di dalam Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami belajar untuk menyadari bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami ini milik Kristus Tuhan. Dan ketika kami untuk diberikan napas hidup, maka kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau aku masih hidup, maka adalah hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang dinikmati adalah hidup yang boleh menghasilkan buah. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaatmu, umatmu, dimanapun hari ini berada dan sedang apapun mereka. Tumpangkan tanganmu Tuhan.
Biarlah kasih karunia Allah menyertai kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Kuat kuasa Roh Kudus memimpin menopang kehidupan mereka. Sehingga hidup anak-anakmu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Yesus Kristus yang dipermuliakan. Dengan usaha mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan studi mereka, dengan pergaulan mereka Tuhan. Nama Yesus ditinggikan. Biarlah Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami. Menikmati hidup berarti ada buah yang boleh kami nyatakan di dalam dunia ini, dan hidup Yesus ditinggikan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Sekali lagi bersyukur buat pertolonganmu. Kami berkata Ebenezer, bahwa kami sudah mau masuk ke new normal ini. Kami diberikan kekuatan dan kesehatan oleh anugerah Tuhan. Kami akan menatap masa depan yang baru di normal yang baru ini. Kami percaya kalau Allah beserta dengan kami cakap melakukan perkara yang besar. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati mereka yang terus berjerih lelah Tuhan, untuk membuat negeri ini penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih, persiapkan umat-Mu yang akan masuk dalam ibadah tatap muka Tuhan, offline di new normal ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, kembalikan diberikan gairah untuk bersama-sama menikmati ibadah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam, dan kita berjumpa kembali hari Minggu jam 8 dengan tema besar kita, keagungan Kristus. Khususnya kita akan belajar keagungan kesempatan yang Allah berikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.